Oke, baik, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi bersama Pak Dery dalam mata pelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita akan memulai. Jadi, proses mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dimulai setelah Indonesia proklamasi. Jadi setelah Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, ketika Indonesia melakukan proklamasi, maka terbentuklah sebuah negara yang namanya Republik Indonesia. Sayangnya, terbentuknya negara ini ternyata menimbulkan banyak masalah, terutama bagi pihak-pihak yang sebelumnya pernah berkuasa di Indonesia, yakni Belanda. Nah, Belanda ini merasa bahwa keberadaan Republik Indonesia ini tidaklah sah di mata mereka, karena menurut mereka setelah kalahnya Jepang di saat Perang Dunia Kedua, maka wilayah Indonesia ini haruslah dikembalikan ke pihak sekutu yang salah satunya adalah Belanda. Makanya ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan, Belanda adalah salah satu pihak yang menentangnya. Nah, di sini bangsa Indonesia ternyata tidak tinggal diam. Ada banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan eksistensi dan kemerdekaan dari Republik Indonesia. Nah, secara garis besar yang akan kita bahas, ada dua cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, itu bersifat diplomasi atau strategi yang dilakukan lebih memilih kepada diadakannya perundingan-perundingan secara damai. Nah, yang berikutnya, ini adalah melalui jalan perang, di mana ancaman-ancaman yang nanti datang dari pihak Belanda ini akan dihadapi dengan cara militer atau dengan cara peperangan. Oke. Nah, ancaman-ancaman tersebut nanti akan bertarung terus dengan upaya-upaya mempertahankan kemerdekaannya yang nanti akan membawa nasib Indonesia seperti apa gitu ya. Nanti kita akan kaji lebih lanjut. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita jawab, kenapa sih Belanda ingin kembali lagi ke Indonesia? Nah, hal ini bisa kita telusuri dari timeline ini. Kita akan mulai di tanggal 3 April tahun 1944. Nah, ini adalah tanggal didirikannya sebuah organisasi yang nanti akan bertindak seperti pemerintahan sipil. Nah, namanya adalah NICA. NICA ini adalah singkatan dari Netherlands Indie Civil Administratie, yang artinya ini adalah pemerintahan sipil dari kerajaan Hindia Belanda. Nah, jadi sejak tanggal 3 April tahun 1944, Belanda ini sudah merencanakan agar mereka bisa kembali lagi ke Indonesia setelah nanti Jepang ini kalah. Jadi mereka ini selama Jepang menguasai Indonesia, mereka sudah punya rencana. Nah, NICA ini didirikan di Australia, yaitu di sebelah selatan Indonesia. Jadi NICA ini sejak awal didirikan udah ada di Australia dan menunggu saat yang tepat untuk bisa kembali ke Indonesia. Nah, kemudian di tanggal 10 Desember 1944 ada sebuah momen di mana Belanda ini mencoba mendekati negara Amerika Serikat. Oke. Nah, waktu itu dicapailah sebuah kesepakatan yang bernama Civil Affairs Agreement, yang isinya Belanda ini meminta agar nanti Amerika Serikat bisa memfasilitasi kembalinya pemerintahan Hindia Belanda ke wilayah Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, waktu itu diadakan sebuah pertemuan antara Douglas MacArthur dengan Herbertus Van Mook, yang nanti Van Mook ini dia akan dijadikan sebagai gubernur jenderal dari Hindia Belanda jika Perang Dunia Kedua telah berakhir. Nah, namun ternyata
kesepakatan ini tidaklah bisa dijalankan begitu saja karena Amerika Serikat waktu itu masih berfokus untuk bisa mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, waktu itu sebenarnya Belanda ini berharap bahwa Amerika bisa membantu dengan ada satuan tentaranya yang bernama Southwest Pacific Command. Tapi ternyata harapan Belanda ini tidak menjadi kenyataan karena Amerika Serikat lebih memilih fokus buat mengalahkan Jepang. Hingga nanti pada tanggal 15 Agustus 1945 akhirnya Jepang kalah. Nah, setelah Jepang kalah, seperti yang kita ketahui, ada suatu peristiwa yang saya tandain dengan garis merah ini. Ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah yang nanti akan mengubah status dari wilayah Hindia Belanda yang awalnya dijajah sama Jepang, ini berubah menjadi suatu negara yang berdaulat, meskipun belum diakui oleh semua negara ya. Nah, di sini pada tanggal 27 Agustus 1945 Belanda mulai mencari lagi nih celah karena Amerika tadi tidak bisa diandalkan. Akhirnya Belanda merangkul lagi nih pihak sekutu yang lainnya, yakni adalah Inggris waktu itu yang didekati. Tercapailah sebuah kesepakatan yang disebut sebagai British Civil Affairs Investment Agreement, yang artinya nanti Inggris akan membantu Belanda untuk bisa kembali ke Indonesia. Nah, nanti sambil menunggu keadaannya kondusif, Inggris lah nanti yang akan menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dengan tentaranya yang dia disebut sebagai Southeast Asia Command atau SEAC. Nah, pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu yang menggunakan nama AFNI atau Allied Force Netherlands East India, yang di dalamnya ada tentara Inggris, nanti diikuti juga oleh tentara-tentara Belanda yang mewakili NICA. Mereka akhirnya mendarat di wilayah Indonesia seperti yang sudah ditetapkan dalam hukum perang. Jika pemenang perang ini berhak mengambil alih wilayah dari pihak yang kalah perang. Pemenang perang dalam hal ini adalah sekutu, yang kalah ini adalah Jepang waktu itu. Jadi wilayah Indonesia yang dikuasai sama Jepang diambil alih oleh pihak sekutu yang waktu itu menggunakan nama AFNI. Nah, terjadi beberapa pendaratan nih pada awal-awal tahun 45 nih pada tanggal 29 September. Ada di tentara dari divisi India 23 Inggris di bawah pimpinan Jenderal Hawthorne mendarat di Jakarta dan kemudian masuk ke wilayah Jawa Barat. Kemudian ada dari divisi India 5 Jenderal Mansert, itu dia mendarat di wilayah Surabaya. Terus ada divisi India 26 Jenderal H.M. Chambers, mereka mendarat di wilayah Medan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pendaratan mereka ini nanti memicu pergolakan di dalam masyarakat Indonesia yang waktu itu baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, karena dianggap kedatangan sekutu ini nanti akan merongrong ataupun akan mengancam dari keberadaan Republik Indonesia. Nah, secara garis besar di dalam bab ini kita akan membahas dari mulai tahun 1945 sampai 1950. Nah, ini adalah timelinenya. Jadi semenjak kedatangan AFNI yang nanti diboncengi oleh NICA, terjadi banyak sekali peristiwa. Jadi ketika bangsa Indonesia ini masih membangun dirinya sebagai suatu negara, ternyata kita dapat gangguan dari kedatangan sekutu dan Belanda ini. Oke, yang pertama ini sekitar bulan September tahun 45 sampai Februari tahun 1946 terjadi peristiwa Merah Putih di Manado. Kemudian ada peristiwa Medan Area pada bulan Oktober sampai bulan April. Kemudian ada lagi peristiwa Palagan Ambarawa, ada peristiwa Pahlawan Surabaya, ada lagi peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut adalah contoh-contoh peristiwa yang di dalamnya ada upaya dari rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara perang. Jadi kedatangan sekutu atau kedatangan AFNI ini langsung direspon oleh masyarakat dengan terjadinya banyak pertempuran-pertempuran ini.
Nah, ketika pertempuran-pertempuran ini terjadi, ternyata tidak hanya pertempuran saja yang terjadi, tapi sudah dimulai yang namanya usaha-usaha untuk melakukan perundingan, yaitu dengan cara damai, supaya nanti tidak terlalu banyak jatuh korban. Ada yang pertama ini perundingan Philip Christensen, yang nanti hasilnya kita akan pelajari bersama. Kemudian ada perundingan Hogge Veluwe di Belanda, dan kemudian ada perundingan Linggarjati yang tak lama kemudian ternyata di sini juga di waktu yang bersamaan terjadi perlawanan dari rakyat di Makassar. Tak lama kemudian setelah perundingan Linggarjati ini terjadi yang namanya agresi militer Belanda pertama, yaitu pengingkaran dari isi Linggarjati. Kemudian ada lagi Komisi 3 Negara. Kemudian ada lagi perundingan Renville. Kemudian ada agresi lagi dari Belanda. Kemudian ada lagi perundingan Romruyen. Ada perundingan Inter-Indonesia. Kemudian di saat itu juga yang bersamaan terjadi peperangan di Bali di Puputan Margarana. Dan endingnya ini kita menghadapi yang namanya konferensi meja bundar yang nanti akan membawa kita atau mengantarkan kita ke pintu gerbang negara Republik Indonesia Serikat.